Salah satu kisah favorit yang bagi saya itu di kitab Muswuriyah ya. Kalau di pesantren kan itu kitab awal orang nyantri, biasanya dipakai untuk apa itu apa kitab atau buku awal untuk praktek membaca kitab untuk mempraktekkan teori nahwu sorob. Itu kisah mengenai seorang ngabid, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Si ngabid ini, ahli ibadah ini, ibadahnya sampai malaikat aja kagum karena luar biasa khusyuknya, luar biasa tekunnya. Dari mulai remaja sampai meninggal itu dipakai untuk ibadah, terus untuk ritual, terus sampai akhirnya orang ini, si ngabid ini meninggal. Ketika meninggal di alam kubur itu malaikat menyiksa habis-habisan. Nah, si ngabid ini kan bingung, kok bisa hidupnya dipakai untuk berritual, beribadah, kok disiksa seperti ini. Di puncak kebingungan itu si ngabid ini berteriak, bertanya kepada malaikat, kenapa saya disiksa padahal saya seumur hidup itu hanya berritual, beribadah pada Tuhan. Malaikat menjawab, ya ini kami melaksanakan atas perintah Allah, atas wahyu yang kami terima dari Allah. Si ngabid itu nggak terima, jangan-jangan keliru, ini bukan untuk saya, untuk yang lain. Nggak mungkin keliru, jawab malaikat. Si ngabid masih nggak mau mengalah, nggak mau kalah. Coba tanyakan kepada Tuhan, mengapa saya disiksa seperti ini, dan apakah benar saya itu siksaan ini untuk saya. Malaikat menjawab, oke, kami tanyakan. Kemudian malaikat bermunajat menanyakan hal itu kepada Allah. Maka turunlah wahyu Allah bahwa Allah berfirman, memang benar orang ini, si ngabid ini ya harus disiksa dan dimurkai Allah. Kemudian malaikat itu menyampaikan wahyu yang diterima kepada si ngabid, dan si ngabid kembali bertanya, mengapa, bukankah aku hidupku untuk ibadah, kenapa masih disiksa, apa sebabnya? Singkat cerita, malaikat menerima wahyu dari Allah. Allah menjelaskan bahwa Allah murka kepada si ngabid ini, si ahli ibadah ini, karena orang ini pernah membuat putus asa seorang hamba Allah yang lain ketika hamba Allah yang lain ini hendak mendekat kepadanya. Maka segala pahala ibadahnya seumur hidup itu tidak bisa mengimbangi dosa si ngabid itu atas perbuatan telah membuat putus asa seorang hamba yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini saya kan baca Muswuriyah ya waktu kita belajar mempraktekkan ilmu nahwu sorob sekian tahun yang lalu. Sekian juta bohong, nah, ini humor. Apa gaya bahasa hiperbolik ketika kita remaja lah. Dari situ itu kisah ini benar-benar apa itu favorit lah bagi saya. Oleh karena itu pandangan-pandangan atau cara saya memahami agama itu ya sebisa mungkin saya tidak akan pernah, dan saya mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai memberatkan siapa saja yang saya ajak beragama, yang saya ajak berbicara mengenai agama. Saya cenderung mungkin disalahpahami, oh Ustadz Pleret ini gampangkan syariat, gampangkan fikih, melecehkan syariat. Ya enggak, saya enggak, naudzubillah min dzalik, kalau punya maksud seperti itu. Saya hanya berusaha mengamalkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu berkehendak untuk memberi kemudahan di dalam beragama. Beragama itu kan mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah tidak berkehendak untuk apa itu menyulitkan hamba untuk mendekat kepadanya. Makanya kadang-kadang ya dalam satu hukum tertentu, furungiyah, hukum tertentu itu saya cenderung
menyampaikan pendapat yang paling ringan dari para a'imah, para ulama, para pemimpin, agar siapa saja yang hendak mendekat kepada Tuhan, kepada Allah itu tidak terbebani, tidak merasa berat gitu. Tidak, jangan, karena ada kaidah juga toh, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Artinya kan kita dilarang keras mengharamkan sesuatu yang Allah tidak mengharamkan. Nah nanti biarlah Allah yang menilai gitu. Kita nggak usah menilai orang lain, termasuk kalau mau ya nggak usah menilai saya. Urusan saya kan urusan saya dengan Allah. Ya tapi berdampak berakibat pada publik yang mengikuti. Lah saya kan tidak pernah menyuruh orang untuk mengikuti saya ya tidak pernah saya memaksa. Bahkan pada santri itu saya bilang, ya kalau cocok dengan saya ya pakailah apa boleh sama saya, kalau enggak ya enggak gitu. Dan ya insya Allah apa yang saya lakukan ini ya diridhai guru-guru saya, karena salah satu guru saya dalam soal fikih kan Kiai Haji Abdul Muhid almarhum ya, bin Kiai Haji Muhammad Nawawi Jejeran Pesantren Al-Fitrah Pleret Bantul yang di kalangan para ulama itu terkenal sebagai ahli fikih, dan saya sering mendiskusikan hal-hal apa saja, termasuk dalam apalagi khususnya urusan fikih. Jadi ya bagaimana caranya kalau saya itu kalau ada orang berkehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah itu saya berikan pendapat atau opini yang memudahkan, bukan yang menyulitkan, apalagi di depan publik. Yang berat-berat itu kan ya untuk khusus saja kan, yang lebih bagus lagi untuk khawasul khawas yang orang khususnya orang khusus gitu loh, bukan untuk umum. Kalau untuk umum itu ya berikan yang fatwa yang ringan-ringan, yang yang gampang. Apalagi faktanya itu di Indonesia kan orang beragama itu dulu, terutama Islam dan mungkin juga agama lain ya, kalau dalam soal pelaksanaan syariat, ritual, fikih dan yang sejenis itu cenderung tidak dinomorsatukan gitu. Yang dinomorsatukan kan lebih kepada iman dan amal baik kan itu ya. Kalau kategori ayat itu lebih ditekankan pada ayat-ayat Makkiyah daripada ayat-ayat Madinah. Dan toh itu juga sudah cukup, jelas toh ada hadisnya sahih. Di Riyadhus Shalihin juga dituliskan kan. Kalau di Riyadhus Shalihin dituliskan itu berarti kan amat sangat sahih kan, bahwa Nabi pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, orang membaca syahadat sekali aja sudah masuk surga, dengan berbagai macam penjelasannya. Artinya ya beragama itu seperti sekolah lah, bertingkat-tingkat. Seperti kalau TK ya pelajarannya ya nyanyi-nyanyi, SD ya porogapit, SMA ya mungkin sudah ada pelajaran kalkulus, mahasiswa juga beda-beda gitu loh. Nah, secara umum kan seperti itu gambarannya. Jadi ya jangan beri pelajaran anak TK untuk materi pelajaran anak SMA, itu namanya guru ceng-cengpo. Dan secara umum kan ya seperti itu. Makanya rukun iman itu, rukun Islam itu pertama baca syahadat ya. Kalau udah syahadat kan berarti sudah selanjutnya baru sholat, dan bertahap lah itu. Tidak bisa serta-merta begini dan begitu, nggak bisa begitu. Yang realistis gitu loh. Dan kalau agama itu diajarkan dengan ketat, kemudian rigid, kemudian sulit, berat, yang dia sampaikan itu, orang lari dari agama nanti. Jadi nanti seperti ngabid Bani Israel itu, orang mau mendekat pada Tuhan karena malah disulit-sulitkan ya. Orang yang menyulitkan itu dimurkai Allah.
Jadi ajarkan agama yang mudah-mudah. Fa'awilu bilutfin, inahadatin lamatin, fa'awilu bilutfin. Kan itu agama ini sungguh berat ya. Jalankan dengan lembut. Nah, kalau mau berat-berat ya untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, itu untuk subjek dakwah itu yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Jangan sedikit sesat, jangan sedikit kafir, jangan sedikit munafik. Ya tapi Gus Fuad kemarin juga mengatakan yang mengeroyok Ade Armando yang senang dengan pengeroyokan itu fasik. Ya, fasik itu kan tidak sampai munafik. Gitu loh. Ya, menuduh itu yang maksimal ya fasik lah, jangan sampai menuduh kafir. Kayak Tuhan aja kamu itu. Antum itu kok. Kayak mewakili Tuhan. Nabi-nabi aja nggak pernah melakukan itu. Imam-imam mazhab aja nggak pernah mengkafirkan orang. Hari kini ilmunya nggak seberapa, ibadahnya nggak seberapa, imannya nggak seberapa, udah gagahnya melebihi Nabi. Naudzubillah min dzalik.